warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 menyampaikan tentang tugas video DMI. Perkenalkan, nama saya Siti Wulandari. Saya Muhammad Rahman. Saya Jadi Ana. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi multimedia interaktif. Sekarang ini banyak media digunakan untuk menyampaikan informasi. Media yang banyak digunakan saat ini adalah misalnya website dan media sosial. Media sosial memiliki fasilitas dan fitur yang menampilkan teks, gambar, audio, dan video. Animasi. Kumpulan dari unsur-unsur tersebut dapat dinamakan sebagai multimedia. Multimedia ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Pada modul ini akan dikenalkan lebih mendalam dengan multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah pemanfaatan komputer serta menggabungkan teks, gambar, suara, dan video dan animasi. Dengan menggabungkan perangkat-perangkat tertentu dapat dimungkinkan pengguna melakukan navigasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Selain pengertian tersebut, berikut pengertian multimedia interaktif menurut beberapa ahli. 1. Munir. Multimedia interaktif merupakan sebuah tampilan multimedia yang sudah dirancang oleh perancang atau desainer agar tampilannya dapat memenuhi fungsinya, yaitu untuk menginformasikan pesan dan juga mempunyai interaktivitas ke para pengguna. 2. Hostgator. Multimedia interaktif merupakan pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, gambar, audio, grafik, penggerak video, dan animasi dengan menggabungkan link dan tool yang kemungkinan pengguna melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Pada multimedia interaktif, pengguna dapat memiliki yang diinginkan untuk berproses selanjutnya karena dilengkapi dengan alat pengontrol yang dioperasikan oleh pengguna. Dengan adanya interaksi, pengguna tidak hanya melihat atau mendengar, tetapi dia melakukan sesuatu, seperti memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan komputer dan aktif dalam simulasi yang disediakan komputer. C. Jenis-jenis multimedia interaktif. Multimedia interaktif dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara penyampaiannya dan berdasarkan keleluasaan penggunanya. 1. Berdasarkan cara penyampaiannya, multimedia interaktif dibagi menjadi dua, yaitu multimedia interaktif offline dan multimedia interaktif online. A. Multimedia interaktif offline merupakan jenis multimedia interaktif di mana cara penyampaiannya tidak melalui jalur kawat ataupun jaringan. Contoh dari multimedia interaktif offline adalah CD interaktif, company profil, dan media pembelajaran interaktif lainnya. Multimedia ini termasuk media lini bawah karena sasarannya tidak terlalu luas dan hanya mencakup masyarakat pada daerah tertentu. B. Multimedia interaktif online merupakan jenis multimedia interaktif di mana cara penyampaiannya melalui jalur kawat, saluran, atau jaringan. Contoh dari multimedia interaktif online adalah situs web, messenger, and linear link, dan sebagainya. Multimedia ini termasuk media lini atas yang komunitas sasarannya luas dan mencakup masyarakat luas. 2. Berdasarkan keleluasaannya penggunanya. Berdasarkan keleluasaan penggunanya, multimedia interaktif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu multimedia interaktif hierarki dan multimedia interaktif non-linear. A. Multimedia interaktif hierarki merupakan jenis multimedia interaktif di mana penggunanya memiliki pilihan
tetapi topik-topik dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. B. Multimedia interaktif non-linier merupakan jenis multimedia interaktif di mana penggunanya bebas bergerak melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Tidak ada hierarki yang dipaksakan sehingga penggunanya dapat bebas bergerak ke materi manapun. Ibarat D. mana aku bilang. Mengembangkan multimedia interaktif. Dalam proses pengembangan multimedia interaktif terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, antara lain mendefinisikan kebutuhan, melakukan analisis sistem untuk mendefinisikan masalah kebutuhan pengguna dan menentukan bahwa pemecahan masalah memperlakukan multimedia. 2. Studio kelayakan. Studio kelayakan digunakan untuk menentukan kemungkinan apakah mengembangkan proyek sistem multimedia layak diteruskan atau tidak. Analisis kebutuhan sistem untuk mengetahui apakah sistem dan sudah ada telah memenuhi kebutuhan minimal. 4. Merancang analisis sistem dan pengguna bekerja dan dengan profesional komunikasi seperti produser standar dan teknik video terlibat dengan rancangan konsep yang menentukan keseluruhan pesan dan memeriksa urutan utama. 5. Merancang isi, mengembangkan teliti dalam rancang isi dengan menyiapkan spesifikasi aplikasi yang terperinci. Pada tahap inilah media dipilih. 6. Menulis naskah, dialog atau semua elemen terperinci dari untuk yang ditentukan. 7. Merancang grafik yang dipilih mendukung media, latar belakang dan perlengkapan yang perlu digunakan dalam merancang media. 8. Memproduksi sistem, pengembangan sistem produk berbagai bagian dan menyatukan dengan sistem. 9. Melakukan tes pengguna, analisis sistem, mendidik pengguna, mengutamakan sistem dan memberikan kesempatan bagi pengguna untuk akrab dengan semua fitur. 10. Memelihara sistem seperti sistem berbasis komputer lain. Sistem multimedia juga harus dipelihara. Perbedaan utamanya adalah pengguna tidak dapat diharapkan untuk melakukan pemeliharaan. Pemeliharaan sistem merupakan tugas dari spesial dan profesional. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok multimedia ini dapat Multimedia interaktif.